Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi pada rekaman kali ini kita akan membahas uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi tujuannya kita menggunakan Excel untuk menguji normalitas dari suatu data dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini sudah ada data nomor responden dan tinggi badan. Nah, diketahui suatu penelitian tentang tinggi badan siswa SMA yang mengikuti pelatihan kebugaran jasmani dengan sampel sebanyak 15 siswa. Didapatkan data seperti gambar di samping. Ini sudah dapat datanya. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah data tersebut diambil dari populasi berdistribusi normal. Nah, jadi kita selidiki apakah data ini merupakan populasi berdistribusi normal. Bagaimana langkahnya? Untuk langkah yang pertama sekali, itu kita pindahkan data tinggi badan. Nah, caranya kita blok data ini. Kita blok terlebih dahulu datanya. Oke, kita blok. Kemudian kita copy dan kita pindahkan. Oke, jadi di sini kita sudah memindahkan datanya ya, teman-teman. Kemudian kita urutkan data ini dari yang terkecil. Nah, cara mengurutkannya kita blok kembali. Kita blok kembali, kemudian sort and filter, sort smaller to large. Nah, jadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini kita dapatkan datanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya data ini kita pindahkan ke tabel yang sudah saya buat. Nah, tabel ini ada nilai, ada frekuensi kumulatif, ada Fs, ada Z, ada FT kurang FZ, dan ada nilai mutlak dari FT min FZ. Nah, di sini data ini akan kita tulis satu-satu. Jadi dari yang terkecil dulu, 148, kemudian 150, 152, 158, 159, 160, 164, 166, 174, dan 179. Jadi data di sini kita sudah pindahkan ke nilai. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk frekuensinya kita cari frekuensi dari data ini berdasarkan tabel di awal. Ya, kita pilih sama dengan, kemudian tulis solutif dalam kurung, kita blok seluruh data. Udah, kemudian titik koma kita klik data 148 kurung. Nah, maka dia akan muncul. Nah, selanjutnya kita drop sampai ke bawah. Oke, nah maka didapatkan F-nya sebagai berikut, teman-teman. Nah, untuk membuktikan apakah benar, kita klik di bawah sama dengan summary, kemudian kita dalam kurung, kita jumlahkan. Kita enter, nah berarti 15 sudah, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke frekuensi kumulatif. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu sendiri, pertama sekali kita klik sama dengan, kemudian kita dalam kurung, kemudian ini klik, tutup kurung. Nah, ini untuk yang frekuensi kumulatif pertama sekali. Nah, untuk yang kedua, caranya sama dengan dalam kurung. Jadi frekuensi kumulatif itu data yang ini kita jumlahkan dengan data sebelumnya. Oke, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah,
Ini udah teman-teman ya. Nah kemudian fs itu frekuensi kumulatif dibagi n. N-nya itu adalah 15 nilainya. Nah jadi untuk pertama sekali sama dengan, kemudian kita klik frekuensi kumulatifnya, kemudian kita bagi, kita tulis dalam kurung dulu, kemudian kita klik frekuensi kumulatifnya, lalu kita dibagi dengan n. Nah n ini kan tetap ya teman-teman, jadi kita harusnya langsung klik F4, tapi karena F4 nggak muncul, jadi kita klik shift kemudian ke 4. Nah jadi dia akan muncul simbol S digarisin gini teman-teman. Nah bentar, jadi nilainya nanti akan tetap. Karena nilainya akan tetap, kita langsung tarik ke bawah. Udah dapat nih. Nah lalu Z nih, Z bisa langsung kita cari dengan menggunakan Excel teman-teman. Jadi pertama sekali kita tentukan X bar-nya nih. X bar itu merupakan average kalau rumus di Microsoft Excel-nya. Jadi kita tulis di sini average sama dengan dalam kurung sama dengan average dalam kurung, kita blok semua data. Kita blok ulang. Oke. Nah, average. Oke, average. Kita blok data dari yang pertama sekali sampai ke bawah. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini dapat teman-teman. Udah dapat nih. Terus kita cari standar deviasi. Nah, standar deviasi itu dapat dicari dengan menggunakan rumus Excel atau langsung kita gunakan data nih, data kemudian data analisis. Nah, kita coba dulu pakai rumus Excel sama dengan stdv dalam kurung, kita blok data dari awal ini 150 hingga ke akhir, kemudian tutup kurung. Nah, ini dapat nih. Nah, untuk membuktikannya benar atau enggak, kita bisa mencari di data, kemudian data analisis. Nih, dari data analisis, nah kita bisa deskriptif statistik. Nah, gini teman-teman. Jadi, kita input range-nya dari nomor responden sampai ke bawah. Oke, udah dapat. Nah, labels-nya kita tulis, kita klik labels, kita centang. Output range kita taruh di mana aja, misalnya. Jangan lupa summary statistiknya ditulis teman-teman, dicentang maksudnya. Jadi ini dihapus, kemudian kita taruh di sini. Oke, dia akan muncul nih, muncul kan min-nya berapa, kemudian mediannya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, ini benar kan 9,32. Jadi benar gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke Z. Nah, Z itu mencari Z dengan cara XI dikurang X bar sama dengan dalam kurung XI-nya itu ini teman-teman. XI kemudian dikurang X bar. X bar ini karena X bar itu merupakan nilai yang tetap, jadi kita pakai F4 atau shift dengan shift dan S bergaris. Jadi gini teman-teman. Oke, kita tutup kurung lagi. Itu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi juga nilainya tetap. Kita klik, kemudian kita beri tanda atau simbol di standar deviasi. Oke, jadi gini. Nah, selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Ya, oke, dapatkan ini kan. Nah, kemudian kita cari non-dis. Nah, untuk mencari non-dis, kita langsung saja tulis sama dengan kemudian nons dis. Nah, jangan sampai kalian salah ketik teman-teman gitu. Jadi non-dis.
Oke, mencari FT, kita tulis rumus non-bis, kemudian kita blok dari ini teman z-nya, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Oke, dapat nih. Nah, kemudian kita kurangkan FT dikurang FS. Caranya kita sama dengan, kemudian dalam kurung ini FT dikurang FS, dikurang FS nih. Kemudian kita tarik lagi, ini juga ditarik, dapat nih. Nah, kita mutlakkan biar nggak negatif. Jadi caranya sama dengan ADS dalam kurung ini, enter. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Jadi hasilnya akan positif semua kan teman-teman. Nah, selanjutnya D. D itu adalah FT min FS mutlak terbesar. Nah, caranya kita langsung menggunakan dengan rumus Excel, yaitu sama dengan kita klik di sini, kemudian max. Nah, udah itu kita dalam kurung yang mutlak ini kita blok dari atas sampai ke bawah. Oke, udah di blok. Kan nanti dia akan muncul nilai maksimalnya. Udah nih teman-teman, didapatkan kan nilai maksimalnya. Nah, untuk K itu kita dapat mencari K dengan melihat tabel Kolmogorov-Smirnov yang ada di Google yang udah kita download. Nah, di sini. Ini kan diketahui bahwa alfanya itu 5% atau 0,05. Jadi kita lihat nilai alfanya 0,05 dan n-nya itu 15 atau sebanyak 15 siswa. Jadi kita lihat di sini alfanya 0,05 dan n-nya itu 15. Ada di sini kan teman-teman, terletak di sini, berarti untukannya 0,338. Kita langsung ketikkan saja, K-nya 0,338. Nah, jadi udah dapat nih teman-teman, D sama K. Nah, kemudian kita cari kesimpulannya. Baca baik teman-teman. Kalau misalnya D-nya lebih kecil dari K, maka itu akan berdistribusi normal. Jadi kita udah tahu kan bahwa D ini lebih kecil dari K. Kita langsung tulis saja untuk kesimpulannya. Maka hasilnya D kurang dari K. Berarti populasi tinggi badan siswa berdistribusi normal. Hai teman-teman, jadi kita kembali lagi pada video mengenai mata kuliah statistika pendidikan. Di sini saya akan melakukan uji homogenitas. Nah, dalam uji homogenitas ini terdapat dua varian sampel. Dan di sini saya nantinya akan menggunakan toolbar atau fitur data analisis di Microsoft Excel. Mari kita simak. Nah, di sini saya sudah mempunyai tinggi badan SMA A dan tinggi badan SMA B. Jadi di sini terdapat varians dua varian sampel. Nah, langkah-langkahnya kita harus menyusun pasangan hipotesis uji. Jadi dalam suatu hipotesis uji itu akan terdapat H0 dan HA, HO atau HA. Di mana HO itu varian 1 sama dengan varian 2 dan HA varian 1 tidak sama dengan varian 2. Kemudian kita menetapkan taraf nyata atau signifikannya. Nah, di sini untuk menetapkan taraf nyata itu bisa 1% atau 2% dan seterusnya. Dan di sini saya mengambil alfa 5% atau alfa sama dengan 0,05. Kemudian nanti kita akan menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Atau H0 itu akan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, maka kita langsung saja ke penjelasan di data analisis.
Pertama sekali kita klik data, kemudian klik data analisis. Nah, kita langsung ke F-test to sample for variance. Nah, kita klik OK. Untuk yang pertama sekali, di variabel 1, kita klik ini. Dari tinggi badan siswa SMA A, itu sampel pertama. Untuk sampel yang kedua, atau variance 2, itu kita ambil tinggi badan SMA B sampai ke bawah. Oke. Nah, labelsnya kita centang ya teman-teman. Outputnya 0,05. Nah, untuk output range kita langsung di sheet ini saja. Jadi kita tulis, klik di sini. Nah, oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Dia akan muncul min-nya, kemudian min untuk tinggi badan SMA A dan min untuk tinggi badan SMA B. Nah, selanjutnya di sini sudah diketahui add value. Kita berpatok pada p value ya. Ini namanya p value. Nah, di sini kita tandai dulu warna kuning. Nah, p value. Kita melihatnya apakah p value itu dapat kita diterima oleh HO atau tidak. Caranya kita mengambil keputusan dulu teman-teman. Nah, kita ambil keputusan karena kita dapat p value 0,29, maka p value itu lebih besar dari taraf signifikan atau 0,05 kan teman-teman. Jadi kita tulis di sini karena p value lebih besar dari 0,05, dimana p value itu nilainya 0,290, lebih besar dari 0,05, maka kita akan terima HO. Nah, jadi HO nya diterima teman-teman. Karena kita terima HO di sini, maka kita lihat, jadi di HO itu varians 1 sama dengan varians 2. Nah, apabila HO-nya sama dengan varians 1 sama dengan varians 2, berarti itu sama saja dengan nilainya homogen, teman-teman. Jadi kita buat di kesimpulan bahwa kedua sampel populasi adalah sama. Mengapa bisa dikatakan sama? Karena kita terima HO, dan HO itu dimana varian 1 sama dengan varians 2. Jadi kita copy dulu teman-teman. Nah, yang ini adalah sama, dimana varian 1 sama dengan varians 2. Maka kita dapat nilainya yaitu homogen. Tulis dulu ya, adalah sama, dimana P1 sama dengan P2 homogen. Jadi teman-teman, maka dikatakan homogen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.